kami dari kelompok 4 akan menampilkan materi tentang teknologi enzim. Saya sendiri sebagai moderator dan rekan saya Putri Andam Dewi dan Widya Lendra. Baiklah, pada materi pertama akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang teknologi enzim. Yang pertama adalah produksi enzim. Produksi enzim diawali dengan proses pemilihan mikroorganisme penghasil enzim yang diinginkan. Proses seleksi dapat pula ditambah dengan memilih enzim intraseluler atau ekstraseluler. Jika enzim yang diproduksi akan dimanfaatkan dalam industri pangan, maka mikroorganisme harus memenuhi kriteria generally recognized as safe atau GRAS, yaitu mikroorganisme yang tidak menghasilkan toksikan dan bukan merupakan mikroorganisme patogen. Beberapa mikroorganisme yang masuk dalam kategori GRAS yaitu Bacillus subtilis, B. licheniformis, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, dan A. oryzae. Mikroorganisme yang dipilih harus stabil material genetiknya dan tidak mudah mengalami mutasi. Konsiderasi yang lain yaitu mikroorganisme harus dapat hidup dalam medium yang murah dan stabil terhadap perubahan suhu lingkungan. Pada PPT ini kami sudah menampilkan beberapa sumber enzim dalam bentuk tabel. Teman-teman bisa melihat ada enzim amilase, itu sumbernya Aspergillus oryzae, sumbernya Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, dan dan sampai ke bawah bisa teman-teman lihat sampai dengan Pullulanaceae, dan sumbernya adalah Klebsiella aerogenes. Selanjutnya, mikroorganisme dapat ditumbuhkan sebagai starter dalam proses enrichment kultur serta melalui proses purifikasi. Medium khusus dan zat anti dapat digunakan supaya mikroorganisme lain yang tidak diinginkan tidak dapat tumbuh dalam medium starter. Uji enzim ini perlu dilakukan guna untuk mengetahui seberapa tinggi aktivitas enzim yang diinginkan. Dan kultur murni bakteri ini dapat disimpan dalam agen kriogenik seperti 20% gliserol pada suhu 4 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius dan minus 196 derajat Celcius dalam nitrogen cair. Proses freezer drying juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif penyimpanan kultur mikroorganisme. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam produksi enzim oleh mikroorganisme ini adalah yang pertama itu komposisi mediumnya harus tepat. Yang kedua adalah tipe dari mikroorganisme. Selanjutnya adalah transfer oksigen dan level karbon dioksida, suhu dan pH lingkungan, stimulator dan inhibitor. Selanjutnya adalah desain kultur. Dalam mendesain medium untuk kultur mikroorganisme guna memproduksi enzim, sebaiknya digunakan adalah sumber yang biayanya murah dan mudah diperoleh. Untuk sumber karbon dapat berupa karbohidrat seperti glukosa, laktosa, sirup sukrosa, molase, pati jagung, pati kentang, pati ketela, dan hidrolisat pati. Selanjutnya, pentingnya aerasi dalam produksi enzim. Mikroorganisme memerlukan udara untuk tumbuh. Oleh karena itu, agitasi sangat diperlukan untuk meningkatkan solubilitas oksigen dalam medium tumbuh selama proses kultur mikroorganisme. Viskositas medium juga mempengaruhi kadar oksigen terlarut, sehingga diperlukan agitasi yang lebih kuat. Penambahan agen anti-foaming kemungkinan diperlukan dalam proses agitasi, karena proses agitasi dapat memunculkan gelembung busa yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah produksi enzim mikroba menggunakan media padat atau solid state.
Media padat ini seringkali digunakan untuk produksi enzim oleh kapang atau khamir. Media padat bersifat solid dengan kelembaban sekitar 60% dalam praktek pembuatan tempe, koji, dan miso. Media padat sangat cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme. Teknik produksi enzim menggunakan media padat memiliki kelemahan karena memerlukan ruang yang besar. Pengendalian selama fermentasi juga sulit, iotnya tidak seragam dan mudah terkontaminasi. Namun, penggunaan media padat ini memiliki keunggulan, yaitu konsentrasi enzimnya diperoleh pada saat panen yang tinggi. Produksi enzim mikroba menggunakan media cair. Penggunaan media cair memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, proses sterilisasinya mudah, kontrol proses fermentasinya juga sederhana dan tidak memakan banyak tenaga. Pertumbuhan mikroorganismenya lebih cepat jika dengan agitasi dan aerasi yang cukup. Adapun pengaruh kondisi lingkungan pada produksi enzim itu dipengaruhi pada pertumbuhan mikroorganisme dan produksi enzim adalah suhu, pH, dan oksigen terlarut. Optimasi produktivitas dan produksi enzim. Langkah yang perlu kita lakukan yang perlu ditempuh adalah menemukan bagaimana cara meningkatkan produktivitas dan yield enzim. Bagaimana cara menurunkan risiko kontaminasi dan ongkos produksi, serta bagaimana cara mengubah jalur metabolisme mikroorganisme supaya produksi enzim dapat dilakukan terus-menerus. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan optimasi konsentrasi dan komposisi medium, mutasi, rekayasa genetika, dan rekayasa protein, evolusi langsung, hibridisasi, cloning, dan DNA shuffling. Baiklah, selanjutnya untuk materi kedua akan dijelaskan oleh Putri Andam Dewi. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu mengenai pemurnian enzim dan imobilisasi enzim. Yang mana imobilisasi enzim merupakan enzim yang secara fisik ditempatkan dan diletakkan di suatu daerah atau ruang tertentu sehingga dapat menahan aktivitas katalitiknya serta dapat digunakan secara berulang-ulang. Sistem ini memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan peningkatan kualitas produk sehingga banyak industri yang menggunakan suatu reaksi dengan katalis enzim. Adapun untuk mengukur presentase konsentrasi lipase yang berhasil terimobilisasi dalam satu support dapat menggunakan pengukuran enzim loading. Selanjutnya itu mengenai metode dalam imobilisasi enzim. Yang pertama yaitu metode entrapment atau pencebakan. Entrapment adalah metode imobilisasi yang didasari oleh penempatan enzim dengan pola matriks atau membran menutupi enzim dengan membran yang hanya dapat melewatkan analit tetapi tidak melewatkan enzim. Pada sistem ini, yang mana pada proses di mana enzim yang tertanam dalam matriks yang dibentuk oleh kimia atau cara fisik seperti cross-linking atau gelasi. Beberapa matriks support yang biasa digunakan ialah seperti polikarilami dan polivinilalkohol atau alginat. Yang kedua yaitu metode carrier binding, yaitu merupakan metode peningkatan enzim pada karier yang tidak larut dalam air dan hasil yang diperoleh tergantung pada sifat karier. Pemilihan karier tergantung pada sifat dari enzim, ukuran partikel, luas permukaan, rasio, molar kelompok, hidrofobik dan hidrofilik, dan komposisi kimia. Metode ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Terdapat pada PPT yaitu gambar dari imobilisasi enzim dengan metode carrier binding. Selanjutnya itu mengenai metode adsorpsi, yang mana metode ini yang membuat enzim melekat pada bagian luar atau bagian yang permukaan dari suatu bagian inert dengan persiapan yang sederhana dan pada kondisi ringan. Metode ini mempunyai kelemahan yaitu interaksi antara enzim dan matriks yang digunakan sangat lemah karena bukan merupakan reaksi kimia. Sebuah enzim tidak dapat bergerak karena ikatan dengan ikatan energi rendah. Misalnya itu interaksi ionik, ikatan hidrogen, gaya van der Waals,
dan yang lainnya. Permukaan baik eksternal atau internal, karir atau support. Selanjutnya itu metode cross-linking, yang mana metode ini merupakan pengikatan silang dengan bergugus ganda yang membentuk struktur jaringan 3 dimensi yang berinteraksi antara enzim dengan reaksi kopling dan karir. Kesalahan menggunakan reagen multifungsional adalah bahwa mereka dapat mengubah sifat enzim. Teknik ini murah dan sederhana, tetapi tidak sering digunakan dengan protein murni karena menghasilkan enzim amobil sangat sedikit yang memiliki aktivitas intrinsik yang sangat tinggi. Sehingga metode cross-linking dapat digabungkan dengan metode absorpsi agar meningkatkan efek amobilisasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai perubahan sifat enzim yang termobilisasi. Yang pertama yaitu perubahannya akibat aktivitas. Itu aktivitas perbandingan aktivitas enzim imobil dengan enzim larut dalam jumlah yang sama, yaitu bisa dikatakan V1, dan kecepatan reaksi per unit berat atau unit volume seluruh katalis itu V2. Yang mana V1 ini tidak diaktifasi enzim akibat imobilisasi. Dan yang F2 ini kemungkinan untuk mengibobilisasi enzim lebih banyak atau sedikit per unit volume katalis. Penyebab dari penurunan aktivitas ini yaitu akan menghalangi substrat. Dan yang kedua itu grup reaktif dan sisi aktif ikut terikat pada matriks. Yang ketiga itu terbentuk konfigurasi tidak aktif. Yang keempat itu kondisi reaksi yang mengalami denaturasi. Yang kedua itu akibat perubahannya itu pH optimum enzim imobil. Penyebab dari perubahan ini karena tidak seragam dari INH+, ion OH- dan substrat bermuatan. Karir bermuatan negatif itu pH basa, CMC, maleacanhidrit atau etilen, asam galakturonat, asam poliaspartat. Karir yang bermuatan positif itu pH lebih asam, itu DAE- dan selulose polimer iornit cap aktivitas relatif, yaitu dengan pH 47, yaitu enzim chymotrypsin larut dan copolymersim anhidridetilin dan chimpoliornitil. Selanjutnya itu stabilitas atau stabilitas operasi itu dengan cara menghitungnya T⁻, yang dimana waktu di mana terjadi kehilangan 50% dari aktivitas enzim semula. Stabilitas operasi ini ditentukan oleh jenis enzim, cara imobilisasi, jenis reaktor. Selanjutnya itu keuntungan dari imobilisasi enzim. Yang pertama, enzim itu dapat digunakan secara kestabilan enzim lebih banyak karena adanya ikatan pada imobilisasi. Dan yang keempat itu dapat digunakan untuk tujuan analisis. Yang kelima, hasil atau produk tidak terkontaminasi enzim, sehingga cocok untuk produk pangan dan fermentasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Untuk materi selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh Widya Lendra. Kepada Widya dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi enzim-enzim yang diproduksi secara bioteknologi. Pada tahun 1896, memperlihatkan permulaan yang sebenarnya dari teknologi mikrobia enzim dengan pemasaran pertama takadiastase, campuran kasar dari enzim hidrolitik yang disiapkan pada pertumbuhan jamur Aspergillus oryzae pada tepung gandum. Perkembangan lebih lanjut dari penggunaan enzim meningkatkan proses secara konvensional ke era baru. Sampai saat ini, lebih dari 200 enzim telah diisolasi dari mikroorganisme
tumbuhan dan hewan, tetapi kurang dari 20 macam enzim yang digunakan pada skala komersial atau industri. Kini, produsen enzim komersial memasarkan enzim dalam bentuk kasar karena pada proses isolasinya lebih sederhana, terutama digunakan dalam makanan dan dalam industri. Contoh enzim yang digunakan dalam industri, yang pertama yaitu industri deterjen menggunakan enzim amilase. Yang kedua, pada industri roti menggunakan enzim proteinase. Yang ketiga, industri pembuatan bir menggunakan enzim beta-glukanase. Yang keempat, industri tekstil menggunakan enzim amilase. Yang kelima, industri kulit menggunakan enzim tripsin. Yang keenam yaitu industri farmasi dan obat-obatan menggunakan enzim tripsin, enzim pankreatin tripsin. Selanjutnya, kemampuan enzim yang unik, spesifik terhadap substrat, meningkatkan penggunaannya dalam proses industri secara kolektif yang dikenal dengan istilah teknologi enzim. Teknologi enzim mencakup produksi, isolasi, purifikasi, menggunakan bentuk yang dapat larut dan akhirnya sampai pada imobilisasi dan penggunaan enzim dalam skala yang lebih luas melalui sistem reaktor. Peranan teknologi enzim berkontribusi pada pemecahan beberapa masalah vital di era modern seperti sekarang. Misalnya produksi makanan, kekurangan dan pemeliharaan energi, dan peningkatan lingkungan. Teknologi baru ini dasarnya dari biokimia, tetapi diterangkan lebih luas dengan mikrobiologi, kimia, dan proses alat teknologi yang mendukung keberadaan sains. Selanjutnya, penggunaan enzim dalam beberapa bidang industri. Yang pertama yaitu pada bidang aplikasi enzim dalam deterjen dan pencucian. Enzim dalam pembuatan deterjen menggunakan 3 enzim. Yang pertama yaitu enzim protease yang digunakan untuk menghilangkan noda protein alami seperti darah, keringat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu enzim lipase digunakan untuk menghilangkan noda lemak, minyak, mentega, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu enzim amilase yang digunakan untuk memecah noda karbohidrat seperti coklat, gulai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu enzim untuk memproduksi bahan bakar alkohol. Meskipun saat ini bahan bakar fosil masih mendominasi sumber energi dunia, alkohol sudah digunakan sebagai bahan bakar oleh manusia sejak zaman lampau. 4 alkohol alifatik pertama yaitu metanol, etanol, propanol, dan butanol adalah jenis alkohol yang sering digunakan sebagai bahan bakar karena alkohol-alkohol ini dapat disintesis secara kimia maupun biologi. Dan karakteristik yang dimiliki membuat alkohol ini dapat dipakai pada mesin-mesin modern saat ini. Selanjutnya, yaitu aplikasi enzim dalam industri kain atau tekstil. Kain atau tekstil sebagian besar terbuat dari kapas, wool, atau polimer sintetik. Kain katun alami tidak semulus dan mengkilap seperti kain yang kita pakai. Untuk memberi mereka kehalusan dan penampilan mengkilap, enzim seperti selulase digunakan. Selanjutnya, ukuran kain atau ketebalan benang dikontrol dengan memperlakukan enzim amilase. Enzim katalase digunakan untuk menghilangkan residu hidrogen peroksida setelah proses pemutihan. Selanjutnya yaitu aplikasi enzim industri kulit. Aplikasi enzim dalam industri kulit ini digunakan enzim protease dan lipase. Enzim ini digunakan untuk mendapatkan kulit halus dan lembut dan bebas dari bulu. Dan juga untuk menghilangkan lemak di antara kulit. Selanjutnya yaitu aplikasi enzim dalam industri pangan. Enzim merupakan salah satu produk yang banyak digunakan.
atau diaplikasikan untuk keperluan industri seperti makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan lain sebagainya. Gunakan ReNet di mana ReNet adalah enzim yang digunakan dalam proses pembuatan keju yang terbuat dari bahan dasar susu. ReNet ini merupakan kelompok enzim protease yang ditambahkan pada susu pada saat proses pembuatan keju. ReNet berperan untuk menghidrolisis kasein, terutama kappa kasein yang berfungsi mempertahankan susu dari pembekuan. Enzim yang paling umum yang diisolasi dari ReNet adalah chymosin. Selanjutnya yaitu enzim laktase. Laktase adalah enzim glikosida hidrolase yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi gula penyusunnya yaitu glukosa dan galaktosa. Tanpa suplai atau produksi enzim laktase yang cukup dalam usus halus akan menyebabkan terjadinya laktose intoleran yang mengakibatkan rasa tidak nyaman di perut, seperti kram, banyak buang gas, atau diare. Selanjutnya yaitu enzim katalase. Enzim katalase adalah enzim yang dapat diperoleh dari hati sapi atau sumber mikrobial. Katalase digunakan untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan molekul oksigen. Selanjutnya yaitu enzim lipase. Lipase digunakan untuk memecah atau menghidrolisis lemak susu dan memberikan rasa keju yang khas. Rasa yang dihasilkan karena adanya asam lemak bebas yang diproduksi ketika lemak susu dihidrolisis. Mikroba penghasil lipase antara lain adalah Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, dan Bacillus subtilis. Enzim selanjutnya yaitu protease, adalah enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida dari senyawa-senyawa protein dan diurai menjadi senyawa lain yang lebih sederhana. Selanjutnya yaitu enzim papain. Manfaat utama dari enzim papain ini adalah untuk pelunak daging. Selanjutnya yaitu enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk menghidrolisis amilum menjadi gula-gula sederhana seperti dekstrin dan glukosa. Enzim amilase digunakan untuk menghidrolisis pati menjadi suatu produk yang larut dalam air serta mempunyai berat molekul yang rendah. Enzim amilase dapat digunakan dalam proses pembuatan biskuit, minuman beralkohol, dan pembuatan sirup glukosa. Selanjutnya yaitu enzim silanase. Efisiensi silanase dalam perbaikan kualitas roti yang telah dilakukan, yaitu silanase yang berasal dari Aspergillus niger verawamori yang ditambahkan ke dalam adonan roti untuk menghasilkan kenaikan volume spesifik roti, dan untuk lebih meningkatkan kualitas roti, maka perlu dilakukan kombinasi penambahan amilase dan silanase. Yang terakhir yaitu enzim selulase. Enzim selulase ini dapat digunakan untuk melembutkan sayur-sayuran dengan mencernakan sebagian selulosa sayur itu. Selanjutnya yaitu peluang pengembangan teknologi enzim di Indonesia. Deputi Kepala BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi, Listiani Wijayanti menyatakan bahwa sebagian besar produk enzim untuk industri, 99% di Indonesia, masih berstatus impor. Apabila perkiraan nilai pasar perdagangan enzim dunia pada tahun 2015 mencapai 4,4 miliar USD, sementara konsumsi enzim untuk industri di dalam negeri dapat dengan pertumbuhan volume 4-6% per tahun, maka diperkirakan mencapai sekitar 2.500 ton pada tahun 2015 dengan nilai impor sebesar 187,5 miliar.
Kebutuhan ini pun cenderung meningkat seiring dengan perkembangan aplikasinya di industri dan kesadaran masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya, Kepala BPPT Unggul Priyanto menyatakan pihaknya melalui Pusat Teknologi Bioindustri telah mengembangkan teknologi produksi enzim menggunakan berdaya lokal. Pengembangan teknologi ini dilakukan mulai dari riset pada skala laboratorium dengan uji produksi pada skala pilot dengan kapasitas fermentor 150 sampai 1.500 liter. Beberapa jenis enzim telah dikembangkan antara lain protease dan silanase telah diuji aplikasikan di industri penyamakan kulit serta bubur kertas dan kertas. Dan saat ini telah dilakukan pengembangan pada skala komersial bekerja sama dengan PT Petrosida Gresik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Widya. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi pertama sampai materi terakhir. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, nantinya bisa memberikan pertanyaan yaitu lewat e-learning. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.